Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solehah? Semoga kita masih tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan nikmat. Dan lebih-lebih semoga kita masih tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah COVID-19 ini. Dan semoga wabah COVID-19 ini bisa cepat-cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa tetap berkumpul, bermain dan belajar bersama seperti sedia kala. Anak soleh dan soleha, kita lanjutkan materi kemarin pada mata pelajaran matematika bersama Ustaz Aryansyah. Oke, kemarin kita sudah belajar mengenai materi pecahan. Nah, sekarang kita ubah babnya, yaitu di bab kedua yang berhubungan dengan bukan bab kedua ya, masih pada bab itu, tapi materinya masih pada materi taksiran yang berhubungan dengan pecahan ya. Oke. Taksiran bilangan yang masih terkait dengan pecahan. Nah, silakan dibuka buku Senang Belajar Matematikanya pada halaman 30 sampai 35. Nah, tapi sebelum kita masuk kepada halaman 30 sampai 35, Ustaz sampaikan terlebih dahulu bahwa dalam taksiran ini bagaimana ya supaya anak soleh dan soleha itu bisa lebih paham dalam memahami materi taksiran. Oke, langsung saja saya masuk ke materinya, taksiran bilangan. Apa sih itu taksiran bilangan? Oke, taksiran bilangan itu ada 3, yaitu taksiran atas, taksiran bawah, dan taksiran terbaik. Oke, jadi taksiran bilangan ada 3, ada taksiran atas, taksiran bawah, dan taksiran terbaik. Nah, taksiran atas, yaitu semua angka mulai dari 1 sampai 9, ingat, semua angka mulai dari 1 sampai 9 dibulatkan ke atas. Dan dengan ditambah 1 pada satuan, puluhan, ratusan, dan sebagainya. Jadi, setelah dibulatkan ke atas, nah entah itu tergantung dari soalnya, mau dia suruh ditaksir pada satuannya kah, pada puluhannya, atau pada ratusannya, harus kita tambahkan dengan 1. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soalnya. Contoh soalnya, taksir atas ke ratusan terdekat ya. Ke ratusan terdekat dari bilangan 2343. Jadi di sini 2 itu bertindak sebagai ribuan, 3 itu bertindak sebagai ratusan, 4 bertindak sebagai puluhan, 6 bertindak sebagai satuan. Jadi yang difokusin ini adalah angka 3 yang bertindak sebagai angka ratusan. Nah, 4 dengan 6 kita lakukan pembulatan ke atas. Ya, kita bulatkan ke atas dengan cara membuat 4 dengan 0 ini. Membuat 4 dengan 0 ini menjadi 4 dengan 6 ini menjadi 0. Tapi 3 ini kita tambahkan dengan 1. Sesuai dengan aturannya tadi harus ditambah 1. Tergantung dari pertanyaan soal. Pertanyaan soalnya adalah taksiran atas ke ratusan terdekat. Jadi ratusannya adalah angka 3. 3 ini kita tambahkan dengan 1. Berapa? 3 ditambah 1, 4. 4 dengan 0 dibulatkan jadi 4 dengan 6 dibulatkan menjadi 0. 3 ditambah 1. Jadi hasil pembulatannya atau hasil taksirannya adalah 2400. Itulah taksiran ke atas. Yang ketiga, taksiran bawah. Taksiran bawah
adalah semua angka mulai dari 1 sampai 9 dibulatkan ke bawah. Jadi tidak ada penekanannya lagi. Kalau tadi taksiran atas satuannya, puluhannya, atau ratusan, ribuan, pokoknya tergantung dari pertanyaan soal, itu harus ditambahkan dengan 1. Sedangkan di sini tidak ditambahkan dengan 1, jadi tetap. Jadi bagaimana caranya? Ini dia contoh soalnya, perhatikan. Taksiran bawah ke ratusan terdekat bilangan 4678. Jadi fokus kita adalah di angka ratusannya, itu angka apa? Angka 6. Jadi 7 dengan 8 kita bulatkan jadi 0 ya. Kita bulatkan jadi 0. Nah, 6 ini tidak ditambahkan dengan apa-apa, tetap dia. Jadi hasil pembulatannya atau hasil taksirannya adalah 4600. Itu kalau taksiran ke bawah. Gampang kan? Ingat, sekali lagi saya katakan bahwa taksiran ke bawah semua angka mulai dari 1 sampai 9 dibulatkan ke bawah. Jadi yang diperhatikan adalah pertanyaan soal. Itu seperti contoh soal ini, taksiran bawah ke ratusan terdekat. Jadi fokusnya di angka ratusan, yaitu angka 6 ini yang bertindak sebagai angka ratusan. 7 dengan 8 kita buat atau kita bulatkan menjadi 0. Oke? Kan 7 itu kan di bawahnya kan 0 ya. Begitu maksudnya ya. 8 juga jadi 0. Nah, tidak dijumlahkan dengan apa-apa. Sehingga hasil taksiran ke bawahnya adalah dari 4678 adalah 4600. Nah, bagian keempat yaitu taksiran terbaik. Nah, jadi melihat dari keadaan tadi bahwa taksiran ke bawah dan taksiran ke atas disapu rata semua, angka 1 sampai 9, jadi di sini taksiran terbaik itu dibatasi 1 sampai 5, 1 sampai 4, 1 sampai 4 dan 5 sampai 9. Jadi dibatasi 1 sampai 4 itu diberlakukan taksiran bawah, 5 sampai 9 diberlakukan taksiran atas. Seperti ini dia. Jadi jika angka kurang dari 5, yang mana itu kurang dari 5? 1, 2, 3, 4 dilakukan taksiran bawah. Kemudian jika angka lebih dari 5 atau sama dengan 5, yang mana itu? 5 itu sendiri, 6, 7, 8 dilakukan taksiran atas. Oke? Untuk lebih jelasnya, perhatikan contohnya. Nah, taksiran terbaik ke ratusan terdekat. Oke? Bilangan, ingat ya, ke ratusan. Ingat, ke ratusan terdekat. Bilangan 526. Jadi, nah perhatikan. Pembulatannya kan di sini kan satuannya kan 6 ya. 6 ini kan di atas 5. Jadi diberlakukan taksiran atas. Taksiran atas itu jika kita lakukan pembulatan ke atas, maka pembulatan ini bisa dilihat ya, pembulatan dari satuan ke puluhan. Jadi kita lakukan pembulatan satu persatu ya. Jadi dari 6 satuan ke 20-an. Jadi 6 diberlakukan taksiran atas. Karena taksiran atas maka puluhan 2 puluhan ini kita tambahkan dengan 1. 6-nya jadi 0. Jadi kalau kita buat pembulatan satuan ke puluhan jadi 530. Oke? Ingat, sekali lagi saya katakan bahwa kalau taksiran atas itu selalu ditambah 1. Oke, selanjutnya karena pertanyaannya yaitu taksiran terbaik ke ratusan terdekat, maka kita lanjutkan lagi. Nah, tadi kita sudah memberlakukan pembulatan dari satuan ke
puluhan. Sekarang kita lakukan pembulatan dari puluhan ke ratusan karena kita membutuhkan taksiran sampai ke ratusan terdekat ya. Oke. Nah, kita sudah dapatkan taksiran satuan ke puluhan yaitu 530. Nah, fokusnya di 530 lagi ini. Oke, satuannya sudah 0, sekarang fokus 3. 3 ini kita lakukan taksiran apa? 3 ini kan di bawah 5. Jadi kita berlakukan taksiran bawah. Karena di bawah 5. Jadi kalau di bawah 5, 3-nya kita buat 0, 5-nya tidak diapa-apakan. Mengapa? Karena taksiran bawah, bilangan itu sendiri langsung jadi 0 dan bilangan yang diinginkan tidak diubah apa-apa. Sehingga pembulatan puluhan ke ratusan adalah 500. Sehingga hasil pembulatannya atau hasil taksiran terbaiknya dari 526 adalah 500. Bisa? Satu kali lagi contohnya. Misalnya lagi, taksiran terbaik ke ribuan terdekat. Oke, ke ribuan terdekat. Jadi kita berlakukan taksiran satu per satu ya. Dari satuan ke puluhan, puluhan ke ratusan, dan ratusan ke ribuan. Oke, sekarang fokus dulu di satuannya. Oke, perhatikan satuannya di sini kan 7 ya. 7 itu kan di atas 5. Bilangan atau angka di atas 5. Jadi apa yang terjadi kalau di pembulatan atau ditaksir satuan ke puluhan, maka diberlakukan taksiran atas karena 7 di atas atau bilangan atau angka di atas 5. Jadi 7-nya menjadi 0. 7-nya menjadi 0, 6 ini ditambah dengan 1. Oke, karena satuan ke puluhan. Nah, sekarang lanjut. Nah, sekarang kita melangkah ke tadi sudah pembulatan satuan ke puluhan. Sekarang puluhan ke ratusan. Oke, pembulatan atau taksiran puluhan ke ratusan. Nah, perhatikan lagi 7. 7 ini adalah angka di atas 5. Jadi diberlakukan taksiran atas. 7 berubah menjadi 0. 4 ini harus ditambahkan dengan 1. Oke? 4 ditambahkan dengan 1. 5 ribuan ini nanti pi ya. Nanti pi satu per satu dulu. Oke? Jadi kalau dilakukan pembulatan puluhan ke ratusan, hasil taksiran atau hasil pembulatannya 5.500. Sekarang langsung ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah pembulatan ratusan ke ribuan. Nah, sekarang 5. Perhatikan 5. 5 ini kan bertindak sebagai angka ratusan. Mau kita bulatkan ke ribuan. Nah, 5 ini kan bilangan pas di 5 itu sendiri ya. Nah, jadi kalau dia pas-pas, jadi kita ubah menjadi 0 dan bilangan di depannya itu ditambahkan dengan 1. Jadi 5 yang kuning ini, warna kuning ini kita tambahkan dengan 1 karena diberlakukan taksiran atas. Oke, jadi pembulatan ratusan ke ribuan adalah 6.000. Jadi kesimpulannya bahwa taksiran terbaik ke ratusan terdekat dari angka atau dari bilangan 5.467 adalah 6.000. Oke? Bisa dipahami ya? Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau masih ada hal yang masih kurang dipahami, silakan ditanyakan ke saya mengenai materi ini. Oke, silakan ditonton video ini di YouTube saya, Aryansyah Haji Ahmad, yang berhubungan dengan atau channelnya Matematika Bukan Hanya Sekedar Angka. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.